Anime itu banyak banget genre-nya dan tentu menawarkan cerita yang variatif. Mau itu anime jadul atau yang terbaru, gue masih selalu menemukan tontonan yang bagus yang gue suka. Cuman dari berbagai macam genre anime di luar sana, ada yang gue belum sentuh dan belum gue explore amat. Tapi gue punya ketertarikan, jadi gue kepo isinya apa. Zona nyaman gue buat perwibuan itu selalu action, shonen, atau romance tipis-tipis. Cuman kalau gue nge-restrict perwibuan gue ke dua hal itu aja ya tentu gue bakal bosen lah ngewibu. Makanya gue explore. Jadi video ini apaan? Video ini ya sebenarnya video gue sharing agenda eksplorasi perwibuan ini kedepannya apa yang pengen gue lebih selamin, niche apaan gitu yang pengen gue cari tahu. Dan tentu ini mungkin bisa mempengaruhi bahasan konten perwibuan deh kedepannya apa gitu. Jadi kayak mungkin lu kalau ngeliat perwibuan konten gue lagi terobsesi sama hal ini, makanya kayak gue bahas terus, gue jijirin terus. Dan dari itu semua gue menemukan ada genre atau 3 niche yang kayak gue perlu explore banget kedepannya itu kayak gimana gitu, dan bisa aja mempengaruhi konten gue kayak gue bilang tadi. Maka dari itu ini prioritas sih yang pengen gue share ke lu pada. Pertama, gue perlu ngomongin anime mecha. Anime mecha ini udah ada dari zaman kapan tahu dan bisa dibilang ya ikonik banget di perwibuan ini. Sampai sekarang gue belum komit explore per mecha-mechaan ini. Padahal gue ingat gue tuh nonton beberapa judul mecha dulu. Kayak gue inget di Animax pas nonton anime di TV parabola berbayar itu ada anime yang namanya Kakumei Valve itu kalau nggak salah. Yang itu buatannya Sunrise, which obviously mereka garap Gundam dari kapan tahu. Terus gue inget juga zaman Giri-Giri Ai Kenai Borderline tuh Macross Delta yang gue tonton juga. Tapi gue juga belum nonton Macross yang sebelum-sebelumnya juga. Mecha terbaru yang gue tonton ada campuran vibes tokusatsunya itu Gridman sama Adina Zenon. Yang gue tonton karena Trigger itu studionya, gue suka banget kan sama studio Trigger. Dan 86 bisa lu masukin anime mecha atau kagak sih gue gak tahu deh, itu perdebatan yang gue tahu ada di Space Mecha, tapi gue gak bisa ngasih komentar karena ya PD gue ke mecha itu masih cetek banget, masih nakal banget. Dari itu gue pokoknya tarik kesimpulan ke diri gue pribadi aja. Gue sadar eksplorasi gue ke mecha ini kayaknya kurang dan perlu diperdalam lagi. Walaupun gue familiar tapi kayak gak sengerti itu loh, karena kayak gue belum nemu satu judul yang at least ngebikin gue terobsesi banget sama mecha ini. Padahal kalau misalnya dipikir-pikir lagi, mecha ini sebenarnya kayak ticks all the boxes hal yang gue suka gitu dari suatu cerita. Cuman gue belum menemu aja gitu, dan gue belum komit explore mecha aja. Kayak gue ngerasa gue perlu sih ngeagendain mecha ini jadi satu yang perlu gue explore ntar. Anyway gitu aja jadi buat mecha. Terus agenda explore anime selanjutnya yang ini bukan genre sih, tapi ini kayak lebih ke suatu niche, suatu kategori gitu yang gue sadar gue kurang banget gitu. Gue sadar gue perlu explore anime movie lebih dalam sih. Gue sadar sama hal ini pas gue kelar nonton movie Chainsaw Man Rise Art yang gue bikin mikir kayak gue perlu explore tontonan anime movie lagi deh. I mean sure gue pede banget sama selera anime movie gue, bagus banget lah. Kayak gue top 3 nya ada Alice and the Bluebird, movie Chainsaw Man Rise Art itu all timer movie bagi gue. Dan ada movie ketiga dari trilogi Kizumonogatari yang itu sinema banget, tapi emang trilogi Kizu sih semuanya sinema. Cuman gue sadar gue perlu explore anime movie. Gue film Satoshi Kon aja belum nonton sama sekali sumpah, which yang ngebikin gue kayaknya adalah wibu turis deh sumpah. Kayak ngerasa kayak scope anime movie gue kayak perlu diperluas. Terutama kayak gue perlu explore banget sama anime movie yang gitu, anime movie original dan bukan adaptasi dari IP yang udah ada. I mean kan 3 contoh tadi yang gue sebutkan, Alice and the Bluebird itu dari Hibike Euphonium, terus juga Chainsaw Man Rise Art dari manga populer kan Chainsaw Man, dan terus Kizumonogatari juga dari Monogatari tuh. Jadi makanya gue sadar kayak gue perlu nonton anime movie yang original itu yang lebih diperbanyak sih buat gue. Tapi mungkin dari 2 itu tadi gue sadar, dan yang agendanya udah jalan sekarang ini mungkin ya lu pada juga udah expect sih kalau misalnya lu perhatiin konten gue belakangan ini adalah agenda gue sekarang eksplorasi Mahou Shoujo. Ini udah jalan pelan-pelan, atau Magical Girl lah bahasa gampangnya. Saat video ini dibuat ya gue baru kelar rewatch Madoka Magica yang itu emang Magical Girl Mahou Shoujo. Cuman Madoka Magica ini Magical Girl yang bikin edgy, dibikin lebih mature gitu, yang beda dari Mahou Shoujo original itu kayak gimana. Walaupun Madoka ini emang terinspirasi dari situ, gue ngerasa kayak gue perlu explore deh apa sih Magical Girl yang original itu kayak gimana gitu, appeal-nya di mana. Dan gue perlu banyak tontonan di situ. Juga gue keinget karena masa kecil gue nonton Mahou Shoujo juga di Space Tune tuh kan, gue inget tuh ada tuh anime namanya Ojo Majo Dorebi. Terus juga gue inget tuh ada Pretty Cure pernah di Space Tune, itu lagunya masih ada nyetel di kepala gue tuh. Makanya ya udah prioritas agenda gue saat ini ya eksplorasi Mahou Shoujo Magical Girl. Pada saat video dibuat gue udah mulai agenda itu dari rewatch Madoka Magica
Amerika. Dan pada saat video ini dibuat juga gue udah mulai nonton Cardcaptor Sakura yang gue rasa itu masuk WoW Shoujo yang main ikonik gitu, dan akhirnya gue tonton, gue coba. Nah, selanjutnya juga gue mungkin kepo sama Rare, coba gue bingung mau nonton remake-nya aja nunggu gitu atau nonton orinya, gue gak tahu. Tapi jelas itu yang gue punya interest banget lah. Itu aja kali ini video apa ya, kayak gue sharing agenda aja sih ke lu pada. Hal apa sih yang gue rasa dari sebagai seorang wibu yang katanya demen ekspor anime itu, apa sih yang perlu diekspor gitu, karena eksplorasi perwibuan ini ya sampai kapanpun gak bakal kelar gitu. Ada aja hal baru yang gue rasa bisa gue tonton, bisa gue suka. Mungkin kayak kelihatannya gue serius banget sih nonton anime, ya nonton aja gitu loh, gak perlu gue agendakan atau apalah gitu loh. Cuman ya ini caranya biar gue have fun nonton anime, ini caranya biar gue selalu nemu tontonan bagus, itu explore gitu. Gue cari tahu apa sih hal yang jarang gue tonton, dan gue explore dari situ apa gitu yang mungkin bakal gue suka. Nah ya lagi-lagi masih banyak anime bagus di luar sana, mau itu anime zaman dulu atau zaman sekarang yang gue rasa bagus tapi belum gue tonton gitu. Kayak gue bikin video ini agenda sharing ke lu pada, gue mau ngapain gitu ke depannya sebagai seorang wibu. Pokoknya gitu aja deh video gak jelas ini, sharing agenda. Bye.